Pemirsa, pemilu bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan suatu program, karena pemilu adalah kesempatan untuk menengok kembali arah perjalanan bangsa. Maka ketika Presiden Jokowi mengundang 6 ketua umum parpol dengan dalih membahas kepemimpinan pasca Jokowi, Presiden Jokowi seakan ingin menyiapkan calon pengganti yang sesuai dengan seleranya. Apakah Presiden Jokowi sedang menentang prinsip demokrasi? Untuk membahasnya telah bergabung juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra, kemudian juga ada juru bicara P3 Usman Tokan dan analis politik Ray Rangkuti. Selamat malam, Bang Ray, Mas Zaki, Pak Usman. Siap, selamat malam. Terima kasih, Via. Oke, semuanya sudah bergabung ya. Saya ke Mas Zaki dulu. Mas Zaki, kemarin Anies mengingatkan negara jangan intervensi pilihan rakyat. Siapa yang dimaksud di sini, Mas Zaki? Kalau di sini yang dimaksud jelas ya. Pertama kami ingin sampaikan dulu bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Anies Baswedan selaku baca pres dari Koalisi Perubahan dan juga baca pres kami ya dari Demokrat, ini tentunya sebagai suatu bentuk early warning system, mengingatkan agar negara jangan sampai campur tangan. Kalau kita bicara mengenai negara, ya jelas pucuk pimpinan tertinggi adalah presiden, lalu kemudian menteri dan segala perangkatnya sampai ke bawah, termasuk instansi-instansi negara. Memang karena bagaimanapun bicara mengenai netralitas pegawai negeri misalnya, ASN, TNI, Polri kan selalu menjadi perbincangan dan diskursus yang sangat penting gitu. Janganlah kemudian ada keberpihakan yang seharusnya pihak negara yang fokus pada menyelenggarakan pemilu ini lalu malah sibuk dengan cawe-cawe. Nah, kalau misalnya saya lihat tadi dalam konteks diskusi kita malam ini, sepertinya bagaimana agar presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu menempatkan dirinya sesuai dengan porsi yang seharusnya. Yang kami cermati adalah ya presiden memang dalam konteks pemilu, pilpres, pileg ya bisa ikut-ikutan dan memang harus ikut-ikutan dalam konteks. Nah, ini mesti jelas dulu konteksnya. Dalam konteks memastikan bahwa penyelenggaraannya berlangsung dengan demokratis, jujur, adil, bebas dari intervensi, bebas dari intimidasi, bebas dari kecurangan. Jangan sampai misalnya katakanlah di lapangan ada instansi tertentu mengarahkan untuk memilih partai tertentu atau capres tertentu. Nah ini yang harusnya dilakukan oleh seorang presiden. Lalu memastikan bagaimana agar KPU, Bawaslu bisa bekerja dengan baik dan maksimal. Janganlah kemudian anggarannya ditahan-tahan atau keluarnya diperlama. Ini kan contoh. Memangnya sejauh ini bentuk intervensi yang dilakukan negara, yang dilakukan Presiden Jokowi itu apa, Mas Zaki? Nah, sedangkan yang mungkin yang menjadi persoalan kita saat ini adalah bagaimana beliau mengumpulkan ada pimpinan parpol, 6 pimpinan parpol di istana. Bagi sebagian pihak ya tidak apa-apa lah, namanya juga presiden mengumpulkan partai politik tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa jika misalnya dalam konteksnya bagaimana agar dalam waktu yang tersisa tinggal 1,5 tahun ini mengamankan kebijakan presiden, bagaimana agar janji-janji kampanye yang banyak belum terpenuhi itu bisa dipenuhi atau minimal ya adalah yang bisa dipenuhi. Bagaimana misalnya menurunkan angka kemiskinan, menurunkan angka pengangguran, kan itu yang harapan kita. Tetapi kan ternyata dikonfirmasi sendiri oleh presiden bahwa yang dibicarakan diantaranya adalah mengenai koalisi gitu. Kan beliau sampaikan ya satu partai itu tidak diundang ya, soalnya kalau diundang nanti ketahuan dong strategi yang dilakukan oleh partai-partai lainnya di koalisi lainnya. Nah ini kan kemudian mengkonfirmasi kecurigaan banyak pihak bahwa apa yang dibicarakan di istana itu bukan hal untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan bersama, tetapi untuk kelompokan segelintir pihak gitu loh. Nah ini kan yang sangat disayangkan, inilah cawe-cawe yang dianggap banyak pihak yang menjadi suatu bentuk yang bisa mengarah kepada abuse of power sebenarnya gitu. Bisa mengarah pada abuse of power. Oke, saya langsung minta tanggapan dari Pak Usman. Gitu. Baik, Pak Usman, jadi belakangan Presiden Jokowi ini dituding cawe-cawe soal koalisi, soal Pilpres 2024, menyiapkan calon presiden yang sesuai dengan seleranya. Tadi Mas Zaki bilang abuse of power. Bagaimana P3 menjawab tudingan ini? Ya Mbak, kita ini kan ya tergantung bagaimana kita menilai dari sebuah ucapan. Kita harus sadari betul bahwa posisi Pak Jokowi itu sebagai kepala negara, tapi dia juga adalah bagian dari proses politik yang sedang berjalan hari ini. Waktu pengumuman Pak Ganjar itu, beliau juga hadir di sana. Jadi tidak bisa dilepaskan beliau itu sebagai presiden, tapi di sisi lain beliau adalah
juga menjadi pimpinan partai politik. Oleh karenanya kalau ada penilaian dalam proses, ada kumpulnya partai politik lalu kemudian ada pernyataan bahwa Nasdem nggak diundang, itu orang boleh menilai apa saja karena ini kembali kepada tergantung bagaimana menilai persoalan itu. Buat P3 wajar-wajar saja ketika misalnya dia sebagai beliau itu Pak Presiden sebagai kepala negara ingin, kan yang diundang itu kan koalisi pemerintah. Ada program-program pemerintah yang harus dijalankan untuk supaya pada tahun 2038 itu Indonesia menjadi negara besar. Itu targetnya. Sehingga partai koalisi yang dianggap sudah bersama selama ini, bagaimana program kerja presiden ke depan ini kan harus disosialisasikan atau didiskusikan dengan pimpinan partai politik yang terkait. Kalaupun pandangan lain dari, ya. Pak Usman, gimana Mbak? Tadi kan Anda bilang ya, Presiden sebagai kepala negara, bagaimanapun beliau juga adalah seorang politisi begitu ya. Tapi kalau dalam konteks pertemuan dengan 6 ketua umum parpol, tempatnya itu di istana. Apakah itu tidak seharusnya memang kalau dalam konteks kita lihat lokasinya membicarakan soal kebangsaan, membicarakan soal bagaimana program-program pemerintahan. Tapi kenapa? Jadi Presiden waktu itu menempatkan diri sebagai kepala negara atau sebagai politisi? Pertama sekali beliau mengungkapkan bahwa pertemuan dengan partai-partai politik yang ada membahas tentang perkembangan negara ke depan, mengevaluasi hal-hal yang sudah dilakukan. Di samping itu, kalau sudah berdiskusi berbagai hal tentang pembangunan negeri ini, hal yang wajar misalnya karena itu koalisi, mereka cerita soal bagaimana situasi politik hari ini. Kalau sudah diskusi mengenai situasi politik hari ini, tentu ada hal-hal yang terkait dengan urusan bagaimana kelanjutan proses demokrasi ke depan ini. Bagaimana keberlanjutan pembangunan. Karena beliau tidak ingin, beliau sebagai... Halo? Ya, kami masih mendengar Pak Usman. Oke, jadi kalau dibanding-bandingkan dengan presiden sebelumnya, Presiden Jokowi memang beda. Artinya beliau sudah 2 periode, beliau ingin ke depan pembangunan itu berkelanjutan. Yang selama ini sudah dibangun sedemikian rupa, hendaknya terus dilanjutkan ke depan. Oleh karenanya memastikan bahwa proses demokrasi ke depan ini harus berjalan dengan baik, semua masyarakat happy, koalisi yang besar ini terdiri dari beberapa partai politik ini anggap punya kekuatannya luar biasa untuk supaya proses pembangunan ke depan terus berlanjut. Baik, saya ingin bertanya kepada Bang Rey ya soal demokrasi. Tadi Pak Usman sudah menyinggung soal demokrasi. Indonesia kan menganut sistem demokrasi bukan kerajaan. Jadi sebetulnya Presiden Jokowi perlu repot tidak sih untuk menyiapkan figur penggantinya? Kalau sekedar menyiapkan sih ya itu ya boleh-boleh aja. Ya kan, bahwa setiap presiden siapapun menginginkan apa yang sudah dicapainya itu dilanjutkan, itu keinginan yang wajar dalam dunia politik. Masalah kita sebetulnya bukan soal apakah presiden tidak boleh atau boleh menyiapkan kadernya ataupun penggantinya, bukan itu. Sejauh apa keterlibatan presiden itu di dalam prosesnya, itu yang perlu kita perhatikan itu. Nah, ini berhubungan pada 3 hal. Pertama adalah kesadaran akan etika jabatan publik itu, kedua ya penghormatan dan pemahaman terhadap jabatan publik itu sendiri, dan yang ketiga aturan yang berada yang menaungi keterlibatan itu ataupun ketidakterlibatan itu gitu. Nah, di 1 dan 2 ini agak kosong kita. Yang ketiga juga agak kosong karena misalnya tidak ada aturan yang mengatakan dengan tegas bahwa presiden itu tidak boleh mengumpulkan ketua-ketua partai di istana negara. Itu nggak ada aturannya itu, dan bahwa kalau kita minta juga Bawaslu nanti menyelidikinya, Bawaslu juga akan besar kemungkinan akan mengatakan, aduh belum masuk tahapan kampanye nih, susah itu akan dilacak dan seterusnya gitu. Nah, di 3 ini kita kosong. Dan sebetulnya dalam konteks itulah kita berharap ada kepemimpinan yang bisa memberi pemaknaan yang lebih telaten, yang lebih teladan gitu terhadap kekosongan ini gitu. Yaitu kesadaran akan etika jabatan publik, dan yang kedua adalah kesadaran akan jabatan itu sendiri gitu.
bahwa Jadi apa yang presiden dilakukan itu Presiden bukan hanya Jokowi kepala apakah negara. tidak beretika? Iya, itu yang saya mau katakan. Nah, jadi presiden itu bukan hanya sebagai kepala negara, tapi dia juga bukan hanya sebagai kepala pemerintahan, tapi juga dia sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara, beliau adalah penanggung jawab utama pelaksanaan pemilu ini, berhasil nggak berhasilnya, jujur nggak jujurnya gitu loh. Dan oleh karena itulah beliau juga harus memperlihatkan kepada publik bagaimana caranya jabatan publik itu dikelola demi kepentingan justru untuk menjadikan demokrasi kita lebih baik, pemilu kita lebih baik, dan seterusnya itu. Bukan Kalau berarti yang presiden diperlihatkan tidak sekarang boleh seperti menyiapkan apa sih, kadernya. Bang Rey? Dengan segala Saya macam kira undangan-undangan ini dengan ketemu istilah parpol yang saya diperlihatkan sebut sekarang ini udah bentuk terlalu apa? over. Saya kira ini udah terlalu over. Kita lihat aja Terlalu misalnya over? 3 praktek yang sebelum. Iya, 3 praktek yang sebelumnya. Pertama, presiden menghadiri deklarasi pencapresan Ganjar Pranowo. Yang kedua adalah presiden bersama dengan Ganjar Pranowo menggunakan pesawat kepresidenan untuk pulang bersama ke daerah yang sama, gitu ya. Dan yang ketiga adalah presiden juga membicarakan tentang siapa kira-kira yang layak dan patut menjadi calon wakil presiden bagi Ganjar Pranowo. Dan yang keempat tentu saja peristiwa mengumpulkan ketua-ketua partai minus dengan Nasdem di Istana Negara gitu. Jadi ini 2 over. Sebetulnya jauh dari ini juga kita sudah sering kali mengkritik bahwa presiden itu bukan berarti tidak boleh menyiapkan kadernya, memastikan apa yang telah dicapainya itu tetap bisa dilaksanakan dan seterusnya gitu. Tapi ada masanya, ada caranya, ada aturannya di mana presiden dapat melibatkan diri secara langsung terkait dengan hajatan publik itu atau hajatan politik ini gitu. Berarti Misalnya Bang nanti Rey, waktu bagaimanapun kampanye, presiden mau membantah bahwa ia tidak ikut cawe-cawe, tapi fakta mengatakan hal yang berbeda? saya kira sudah sangat sulit membantah bahwa presiden tidak ikut. Gini loh, ikut cawe-cawe itu tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau kemudian penggunaan jabatan publik untuk kepentingan cawe-cawe yang bersifat sektoral. Sebab jabatan publik itu namanya juga jabatan publik, itu milik publik, bukan milik sekelompok orang, bukan milik partai tertentu, bukan milik calon presiden tertentu. Itu Baik. yang menurut saya yang paling penting dikritisi. Di situ wilayah pembatasnya. Yaitu jangan sampai resources negara kita dipergunakan oleh dalam hal ini memang presiden demi kepentingan kepada politik elektoral gitu. Itu tidak patut gitu. Bahkan ketika itu dirinya sendiri, jangankan kepada orang lain. Bahkan ketika itu dirinya sendiri misalnya, beliau misalnya katakanlah mau maju yang kedua kalinya katakan begitu, itu tidak diperkenankan menggunakan resources negara untuk kepentingan pemenangan dirinya gitu. Oke, tidak boleh menggunakan resources negara untuk kepentingannya dan kemudian presiden dinilai sudah terlalu berlebihan ikut campur dalam urusan Pilpres 2024. Saya ingin minta tanggapan dari Pak Usman dan juga Mas Zaky Naty, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Tetaplah di Prime Time News. Baik, kami lanjutkan kembali. Pemirsa, Pak Usman, saya ingin Anda mengomentari nih. Kalau Anies mengatakan bahwa lawannya saat ini memiliki kekuatan yang besar. Ini nyambung seperti yang dikatakan Bang Rey tadi. Resources bisa digunakan untuk cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Apakah koalisi yang ingin melawan Anies akan mengupayakan semua kekuatan itu, menggunakan segala resourcesnya, tapi tidak dengan cara yang benar? Pak Usman, audionya belum di... Ya. Silakan Pak Usman. Jadi Pak Jokowi selama ini kan kalau ada yang bertanya, beliau menyampaikan siapa sih calon presiden atau siapa sih calon wakil presiden. Beliau menyampaikan banyak nama di sini. Beliau tidak menyebut satu orang. Itu yang pertama. Jangan sampai orang menganggap bahwa beliau itu mendukung seseorang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam proses perjalanannya, saya sependapat dengan Pak Rai tadi, bahwa tidak ada aturan seorang presiden itu nggak boleh bicara politik, apalagi berbicara tentang mengumpulkan orang-orang untuk berdiskusi terkait dengan pembangunan. Ini kan persoalan yang diangkat di permukaan ini kan pertemuan itu. Lalu kita sudah sampaikan bahwa pertemuan itu tidak ada membahas soal capres-cawapres. Yang dibahas adalah soal pembangunan. Oleh karenanya kalau ada pernyataan pihak lain bahwa ada kekuatan besar yang akan berhadapan dengan
calon-calon tertentu, kan kita semua tahu bahwa ini partai politik ingin mencoba membangun sebuah koalisi besar. Lalu kemudian P3 mencoba menjadi anggota KIB tapi mendukung Ganjar Pranowo. KIB juga masih membahas di internal KIB seperti apa. Pak Prabowo dengan Caimin juga masih membahas. Baik. Jadi ada pernyataan bahwa akan melawan sebuah koalisi besar yang nanti akan berhadapan dengan seseorang gitu. Nah, hal ini saya anggap masih sangat prematur gitu ya. Pak Usman? Kalau pernyataan mungkin ada rasa ketakutan atau ada apa sehingga muncul pernyataan-pernyataan seperti itu. Kita mendengar dua hal ya dari Pak Usman. Yang pertama, Pak Jokowi tidak pernah menyebutkan langsung calon presiden yang ia dukung. Tapi faktanya dalam beberapa kesempatan kita dengar sendiri Pak Jokowi menyebut nama Pak Prabowo. Ini cocok nih menjadi penerus saya Pak Prabowo. Kemudian Ganjar Pranowo bahkan datang di deklarasi Ganjar. Itu artinya apa kalau bukan mendukung terang-terangan Pak Usman? Ya, karena ditanya beliau menjawab memang di bangsa kita ini banyak potensi yang bisa menjadi presiden untuk meneruskan menggantikan Pak Jokowi ketika masanya selesai. Jadi beliau kalau menyatakan menyebut nama Pak Prabowo, kemudian Pak Ganjar, lalu kemudian siapa lagi, banyak nama-nama yang disebut. Itu apakah artinya bahwa beliau mendukung seorang? Kan tidak. Terus langkah-langkah yang dia ambil lalu kemudian apakah itu beliau mengendorse seseorang? Karena dari pertemuan itu lalu orang berpandangan berbeda. Kan itu menjadi persoalan hari ini gitu. Oke. Karena perpandangannya berbeda itulah lalu kemudian membuat pernyataan seakan-akan ini semua salah gitu. Tadi Pak Ray sudah bilang bahwa tidak ada aturan yang mengatur presiden melakukan hal-hal seperti itu. Baik, Bang Rey. Jadi kalau misalnya presiden terang-terangan menyebut Prabowo, menyebut Ganjar, tidak pernah menyebut Anies, itu tidak sama dengan endorsement. Apakah begitu? Ya jelas sama bahwa beliau juga membawa Pak Prabowo, ya kemudian Ganjar Pranowo dan lain-lainnya dengan intensitas yang tinggi, yaitu juga bagian dari endorse gitu. Jadi di wilayah itu sih kita bisa mengatakan nggak ada fasilitas negara yang dipergunakan gitu. Tetapi seperti yang kita sebutkan tadi, misalnya kan nih Pak di sini ada 2024 mungkin udah eranya Pak Prabowo gitu. Itu ya nggak bisa dikatakan bahwa itu bukan endorse, ya itu jelas endorse gitu. Jadi memang ada wilayah di mana presiden dapat mengendorse seseorang itu tanpa harus menciderai jabatannya sebagai presiden gitu. Dan kita bisa maklum itu semua. Misalnya dengan cara membawa Prabowo kemana. Kami munculkan gambar ini Bang Rey di GBK ketika presiden menyebut presiden cocok penerusnya itu yang rambut putih. Itu sudah itu jelas yang saya sebutkan tadi. Jadi kadang-kadang itu yang saya sebutkan over. Padahal ada cara-cara yang bisa dilakukan oleh presiden tanpa menciderai apa yang kita sebut sebagai etik berdemokrasi atau aturan berdemokrasi gitu. Dan itu dan beliau dengan sendirinya tidak akan kehilangan endorse terhadap orang-orang yang ingin diinginkan oleh beliau gitu. Nah ini kan persoalannya, kenapa kelihatan presiden mulai lebih vulgar untuk menyatakan dukungan kepada calon-calon presiden tertentu? Saya kira karena presiden juga mulai agak linglung nih pasca PDI Perjuangan mencalonkan atau mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden. Itu kan artinya wilayah ataupun terobosan ataupun pengaruh Pak Jokowi kepada tokoh-tokoh ini sedikit banyak agak berkurang gitu loh. Dan ini yang menurut saya di satu segi yang membuat Pak Jokowi tiba-tiba buru-buru mengumpulkan 6 partai politik di luar Nasdem itu untuk memperlihatkan kembali bahwa masih ada konsolidasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap setidaknya 6 partai politik itu gitu. Jadi ada persoalan dinamika di luar di luar yang diduga oleh presiden yang berkembang, yang kemudian menghajatkan bahwa presiden ya seperti mulai terlibat langsung ya dalam proses ini, padahal itu jelas-jelas ya sangat menciderai ya etik, ya menciderai semangat mengelola demokrasi yang lebih baik gitu. Meskipun lagi-lagi kita harus katakan tidak ada aturan dan larangan, dan memang tidak dilarang bahwa presiden itu menjagokan seseorang, presiden itu punya preferensi politik terhadap seseorang,
bahwa presiden itu menginginkan apa yang ia capai untuk dapat dilanjutkan berikutnya, itu tidak ada larangan. Dan itu wajar-wajar saja di dalam demokrasi, tetapi bagaimana keinginan itu diwujudkan di dalam tahap prosesnya, nah itulah yang jadi perdebatan kita. Tapi begini, saya kira ini nggak akan selesai perdebatannya. Ya kan, karena batasnya, ya kemudian wilayahnya, caranya, kita akan berdebat terus yang mengakibatkan nggak ada solusinya. Oleh karena itu saya pribadi berharap orang seperti Herzaki ya dari dari Demokrat, apa sih sulitnya mereka datang ke Bawaslu, ya kan, melaporkan presiden karena dugaan adanya pelanggaran etik demokrasi ataupun ketentuan berdemokrasi terkait dengan beberapa aktivitas yang dilakukan presiden yang terlihat begitu dalam masuk dalam proses tahapan pelaksanaan pemilu, khususnya berkaitan dengan proses pencapresan ini gitu. Saya kira Bung Herzaki bisa datang ke Bawaslu lah supaya kita bisa melihatnya, oh iya ini wilayah yang tidak boleh, oh ini wilayah yang bisa masih diperkenankan, sehingga kita nggak berbicara di wilayah tafsiran kita masing-masing gitu. Baik, jadi Anda mendorong supaya gitu. Partai Demokrat setidaknya ya, atau yang berada dalam koalisi perubahan untuk melakukan itu, lapor ke Bawaslu, karena memang menurut Anda bahannya ada untuk dilaporkan ya? Ada, itu yang saya sebutkan tadi kan. Baik, Mas Zaky, apakah akan menyambut ide ini, Mas Zaky? Ya, terima kasih masukannya. Tapi pertanyaan besar sebenarnya di sini nih yang kita ingin tanyakan sebenarnya. Kalau bicara mengenai demokrasi, ada yang namanya esensinya. Demokrasi itu adalah kesetaraan, kesamaan di antara di hadapan hukum, di hadapan semua pihak gitu ya. Lalu bagaimana seorang presiden itu juga memiliki teladan, harusnya menjadi teladan buat semua. Bagaimana beliau bisa berperilaku yang benar-benar menerapkan prinsip-prinsip dasar dari demokrasi. Nah, yang kita lihat dan kita cermati saat ini tidak seperti itu tampaknya. Nah, yang kedua, kalau kita bicara mengenai laporan, lagi-lagi semua ini tidak hanya sekedar masalah aturan, ada nilai rasa, ada nilai etika, pantas dan tidak pantas. Jadi kami sejak awal tidak ada masalah dalam konteks presiden punya aspirasi. Ketika beliau misalnya mendukung sepenuhnya langkah ketum PDIP mengumumkan deklarasi Ganjar, ya bagi kami itu tidak ada masalah, itu tepat. Kenapa? Karena itu momentumnya adalah memang acaranya PDIP, partainya beliau. Yang kedua adalah itu di lokasinya adalah tempatnya PDIP, bukan di Istana Negara yang kita tahu penghuninya adalah Presiden Republik Indonesia, bukan tempatnya ketum PDIP, kan begitu ya. Nah, ini yang mesti hati-hati gitu loh, jangan kemudian disamaratakan. Nah, inilah yang kemudian yang kita harus sama-sama menyadari gitu ya. Presiden mau dukung si A si B ya silakan, tetapi kan tidak mesti diucapkan di publik gitu. Karena apa, lagi-lagi ada harapan kesetaraan, kesamaan di depan presiden ini. Beliau kan seharusnya menjadi bapak yang mengayomi semuanya gitu, bukan negarawan, hanya satu ya, atau dua belah pihak ya. Kita harapkan beliau bisa menjadi negarawan, tapi kalau ternyata tidak mampu, ya kita mau bicara apa? Ya Pak SBY, Ibu Mega sudah menunjukkan sebagai seorang negarawan waktu itu tidak menunjukkan keberpihakan ke siapapun capres yang akan maju, malah dipersilakan gitu ya. Yang penting apa? Mengawal pemilunya. Bu Mega mengawal pemilu dari 2004 sehingga berjalan dengan sukses, padahal beliau juga menjadi kontestan waktu itu. Baik. Lalu 2014 Pak SBY, saya ingin berbicara sekarang soal kekuatan besar gitu. Ya. Durasi kita tersisa sedikit, tadi Pak Usman sudah mengatakan kalau Anies menyinggung ada kekuatan besar, ini lawan yang punya resources yang besar, apakah itu berarti Anies takut dengan kekuatan besar itu? Atau sebaliknya, menurut Anda kekuatan besar ini yang takut dengan Anies sehingga mati-matian mengeroyok Anies? Ya, kalau dari kami jelas ada kekuatan besar yang takut dengan Mas Anies Baswedan sebagai baca pres dan teman-teman koalisi perubahan yang sepertinya inilah yang menjadi harapan besar masyarakat gitu ya, bahwa Mas Anies ini merupakan calon kuat. Kenapa menurut kami calon kuat dan ditakuti? Ya karena tadi Mbak, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan etika dilakukan oleh pejabat negara, bukan hanya menteri-menteri yang tidak lagi fokus mengurusi rakyat, tetapi bahkan presiden pun kita lihat sepertinya sudah mulai tidak konsen gitu. Lalu kemudian yang kedua, kita tahu banyak pertemuan, upaya pembentukan koalisi, ya kan? Kemudian upaya mengganti koalisi, bongkar pasang sana sini, termasuk bongkar pasang capres dan cawapres. Ini semua kan bentuk upaya tadi, lagi-lagi ada kepanikan. Tapi bagi kami, dinamika dalam politik yang dilakukan oleh partai politik sah-sah saja. Yang penting tolonglah dijaga marwah lembaga negara yang namanya presiden, untuk tidak berpihak kepada siapapun. Marilah kita jaga bagaimana demokrasi kita
ya itu bisa dijalankan dengan baik, tidak ada intervensi, intimidasi dan kecurangan. Bukan hanya ketika pelaksanaan nanti pemungutan suara atau kampanye, tapi justru dari proses kandidasi. Biarkanlah berjalan alami, jangan ada Baik. paksa-paksa, titip-titip, tekan-tekan. Udahlah, biarkan partai politik ini ada 9, silakan menjalankan dinamikanya. P3 kami apresiasi misalnya sudah mendukung Pak Ganjar, silakan, itu keputusan yang sangat baik. Yang diambil oleh P3, kami sudah memilih memutuskan mendukung Mas Anies. Ya inilah keputusan kami. Janganlah ada upaya-upaya mengganggu-ganggu gitu loh di belakang ini. Tadi, nah ini yang kita harapkan. Mari kita sama-sama jaga. Mari kita sama-sama jaga. Baik, Mas Zaky, Pak Usman, dan juga... Boleh ngomong sebentar, Pak? Iya, sedikit Boleh Pak Usman, sedikit. Oke, baik. Yang pertama adalah bahwa posisi Pak Prabowo, posisi Pak Ganjar ketika diajak sama Pak Jokowi, mereka pada posisi jabatannya sebagai gubernur maupun sebagai menhan. Ketika Pak Anies menjadi gubernur, kita juga melihat berapa kali bersama dengan Pak Jokowi. Itu artinya kehadiran Pak Jokowi bersama beliau-beliau itu adalah dalam rangka mengurus masalah pembangunan. Jadi tidak ada hal yang terkait dengan urusan politik. Kemudian yang kedua, kami tidak melihat pada posisi hari ini takut dengan pihak-pihak tertentu, tapi kami berpegang pada hasil survei. Elektabilitas hari ini Pak Ganjar cukup tinggi. Jadi kita tidak lagi melihat bahwa ini kita harus melakukan langkah-langkah yang harus koalisi besar supaya kita mengganjal seseorang. Tidak ada seperti itu. Oke. Itu Baik kalau begitu. pernyataan kami. Oke, terima kasih Pak Usman, Bang Rey, dan juga Mas Zaky sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Terima kasih atas waktunya.